Baik. Tepat pukul 17.02, boleh kita mulai Bapak-Bapak? Siap. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami EYR Center for Legal Studies di forum 15 Minutes Law Literacy, membuat sahabat melek hukum dalam waktu semoga 15 menit saja. Nama saya Hyang, saya tuan rumah dari MIU Hasari Ruru Center for Legal Studies. Sore hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang buku Sakarepmu. Nah, saya sampaikan sedikit sebagai pembukaan bahwa buku Sakarepmu ini sebenarnya merupakan buku biografi. Namun bukan biografi secara profil individu saja, tapi buku ini merangkum dan mengkompilasi beberapa penutur, beberapa kesaksian dari penutur, yaitu para sahabat, kolega, rekan kerja, keluarga, anak buah dari tokoh ini yang kita akan ulas. Beliau adalah inspirasi dari EYR Center for Legal Studies, Ibu MIU Hasari Ruru. Seingat saya dalam proses pembuatan itu ada lebih dari 60 penutur, 60 sahabat yang menyampaikan buah pemikiran beliau. Jadi ini semacam refleksi gitu, refleksi dari masa kehidupan beliau yang direfleksikan dari para sahabat, dari orang-orang terdekatnya. Demikian. Nah, buku ini judulnya Sakarepmu Emi, Sakarepmu Emi Hasari Ruru. Kenapa kok judulnya Sakarepmu? Nanti kita mau dengar dari Pak Ruru, barangkali nanti bisa menyampaikan hal itu. Dan yang cukup menarik bagi saya, di luar banyak pemikiran yang memang disumbangkan dan dikontribusikan untuk Padamu Negeri, kalau istilahnya beliau itu untuk Padamu Negeri, itu juga ada chapter tentang bagaimana beliau yang aslinya adalah seorang pelukis yang berbakat gitu, tapi dalam eksistensi kehidupannya beliau dikenal sebagai seorang ahli hukum, terutama dalam hal hukum ekonomi dan hukum internasional, juga sosiologi hukum. Kita mau dengar kedua hal ini diulas oleh Pak Basilius Ruru, sudah hadir di sini. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Hyang. Ya, dan juga Pak Zakarias ya sebagai pembaca. Nanti kita mau dengar dari Bapak berdua, baik dari sisi penulis maupun dari sisi pembaca. Saya kira saya nggak akan berpanjang lebar lagi. Mungkin dimulai dengan Pak Ruru. Pak, kok bukunya ini judulnya Sakarepmu? Mungkin bisa diceritakan sedikit ringkas saja, kemudian nanti Pak Zakarias bisa melakukan pembukaan setelah itu. Terima kasih Yang dan teman-teman sekalian, Pak Zakarias juga tentunya. Sebenarnya pada waktu kami menyusun buku ini banyak judul yang dipertimbangkan. Tapi kemudian kami datang pada satu kesepakatan tentang judul yang sekarang yang sudah menjadi buku, yaitu Sakarepmu. Sakarepmu ini satu ungkapan yang sering disampaikan oleh Emi. Apabila dia setuju, dia tidak setuju, dia kurang senang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dia. Jadi semua yang ada di Sakarepmu itu adalah rangkuman dari apa yang berkaitan dengan Emi. Sehingga kami para penulis sepakat untuk bagaimana kalau kita gunakan judul ini, Sakarepmu. Sakarepmu itu bahasa Jawa yang artinya terserah lo deh kalau mau pakai dialek Betawi. Tapi dialek ini, kata ini mengandung makna yang bermacam-macam. Kalau diucapkan dengan intonasi Sakarepmu, itu artinya sesuatu yang manis. Tapi kalau diucapkan dengan Sakarepmu, itu marah, itu ada sesuatu yang emosional. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik. Ya. Baik, jadi Sakarepmu ini bahasa tutur beliau yang khas gitu ya Pak ya? Iya benar. Baik persetujuan maupun tidak persetujuan atau ketidaksenangan atau dukungan, toleransi pun dia ungkapkan dengan Sakarepmu, tapi dengan intonasi yang berbeda. Menarik sekali, menggambarkan beliau datang dari Jawa Timur ya. Baik, terima kasih Pak Ruru.
Kemudian kita mau dengar juga nih dari Pak Zakarias. Pak Zakarias, kalau saya tuh tertarik banget dengan bagian satu pelukis dengan gelar Master of Law, gitu ya. Kalau dari Pak Zakarias, bagaimana reviewnya sebagai pembaca? Waktu membaca itu, bagaimana pesan atau kesan yang Bapak dapatkan? Mungkin Bapak bisa menyampaikan sesuatu sebagai pembuka? Iya, mungkin untuk pembukanya bagi mungkin rekan-rekan yang sedang ikut live ini, mungkin yang belum sempat membaca buku, kebetulan saya bawa ya, buku Sakarepmu. Nah, untuk di Sakarepmu itu kalau kita kalau kita lihat ya, sebetulnya Sakarepmu itu ada judul di bawahnya. Jadi ada poinnya, catatan tentang idealisme, pemikiran, dan karya berdasarkan penuturan para sahabatnya. Para sahabat tadi sudah disinggung Mbak Yang. Nah, tadi juga menyinggung apa yang setelah dibahas Pak Ruru tentang Sakarepmu, itu kalau saya boleh menambahkan sedikit, jadi dari sini para sahabat itu menuliskan tentang pengalaman selama berkomunikasi atau relasi dengan Ibu Emi Yuhasari Ruru ini. Kalau saya baca secara semuanya itu nanti akan dalam kesan dalam ya saya menangkap kesan ada suatu kongruen, ada satu hal yang sebangun dari komunikasi dalam perjalanan hidup seorang Emi Yuhasari Ruru. Jadi itu kongruen dari cerita penuturan dari beberapa itu memberi gambaran tentang kelenturan komunikasi seperti frase, kelunturan komunikasi seperti menggunakan Sakarepmu ini. Namun di satu sisi kalau kita baca lebih dalam lagi, ada keteguhan sikap dalam pada posisi tertentu itu ada gitu. Jadi kelenturannya itu ada, tapi di satu sisi keteguhannya itu ada. Nah, sebelum bahas tentang yang tadi bab pertama, saya mungkin sebagai pembaca pertama kali saya membaca, setelah saya membaca saya mendapatkan dua hal yang unik dari pemaparan dari buku ini. Jadi yang pertama kalau boleh ya, ini membuat satu buah gambaran yang besar ya. Yang pertama adalah sisi horizontalnya. Kalau kita lihat buat grafik itu ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Nah, sumbu horizontalnya itu menjelaskan, mencakup siapa saja pembaca dari kalangan manapun, latar belakang apapun dapat mencerna cerita atau kisah yang digambarkan secara, saya tadi bilang secara horizontal. Secara horizontal itu mulai dari saat kanak-kanak pindah-pindah di pindah-pindah tempat, sempat pernah di hutan, ada cerita menarik di sana, terus pindah ke kota terus sampai ke ibu kota provinsi, kemudian sampai ke Amerika. Terus kemudian sisi yang horizontal ini terus sampai mengalami proses pembentukan seorang Emi Yuhasari Ruru dalam pengembangan dirinya, dalam berkarya, dalam berkontribusi, sampai dalam karirnya yang nanti lebih ke arah vertikal, yang dalam bidang hukum. Baik itu nanti di sisi vertikal ini menariknya bagi orang yang awam pun, saya awam karena saya berlatar belakang teknik atau ya teknik dan bisnis, sama sekali awam, tidak punya latar belakang hukum. Namun saya merasakan ada satu benang merah yang saya bisa ikuti. Karena kenapa saya bilang itu? Karena apa yang ditulis perjalanan benang merah itu adalah kenyataan atau keberadaan beberapa hal kemajuan yang kita dapati di sisi perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Misalkan contohnya, saya ke satu contohnya, misalkan kalau di Ibu, saya sempat mendapatkan ini proceeding, saya udah baca. Nah di proceeding ini tahun 2004 ya, saya sempat kaget karena sempat di sini itu sempat membaca jika suatu saat nanti terbentuk OJK. OJK. Pada
sekarang kita sudah merasakan manfaatnya OJK seperti apa. Terus di buku ini tentang sesuatu hal yang baru pada saat itu tentang mediasi. Ya, Yang sekarang ADR. yang sekarang kita ya ADR, Alternative Dispute. Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution ya. Alternatif untuk penyelesaian sengketa. Nah, itu nanti kita akan sangat akrab dengan nama istilah retroactive justice. Yang sekarang didengung-dengungkan kan sebelum kalau ada berapa 2 tahun terakhir ini kalau ada permasalahan retroaktif pendekatannya misalkan di kalangan kepolisian. Terus kemudian tadi tentang kode etik itu nanti kita akan lihat kode etik itu nanti ada di beberapa lembaga negara yang juga nanti waktu di buku ini Ibu Emi menyatakan kalau kode etiknya itu ada, namun perlu juga dibentuk boardnya atau badannya sehingga kita sudah sering mengenal Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan yang kita bisa lihat di beberapa lembaga negara. Nah, terus kaitannya lagi, nyambung lagi dari etik itu, dituangkan dalam bentuk kebijakan yang menyentuh organisasi, baik itu pemerintahan atau swasta, yang kita kenal good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Itu yang nanti akan menjadi kelihatan, nanti kita akan kolaborasi lagi bagaimana seorang Emi Yuhasari Ruru ini menjaga suatu aset-aset bangsa BUMN dengan menjaga betul kode etik dan tata kelola perusahaan itu. Nah, menyambung tadi, gimana? Iya, mungkin jadi dari yang disampaikan oleh Pak Zakarias itu ada 2 sudut pandang baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi menurut Pak Zakaria ini buku mudah dicerna dan bisa dibaca oleh latar belakang apapun sekalipun bukan latar belakang hukum. Karena Pak Zakaria juga bukan berlatar belakang hukum ya, tapi teknik dan bisnis. Sedangkan di sisi vertikal itu menarik di mana Bu Emi dengan kiprahnya pada masa eksistensi beliau itu sudah bicarakan tentang OJK sebelum OJK ada, kemudian sebelum mediasi populer sudah membicarakan tentang ADR dan mediasi, tentang etik dan bagaimana beliau berpegang teguh dengan nilai-nilai etik dan good corporate governance ya. Namun sebelum Pak Zakaria menambahkan lebih lanjut, ini Pak Zakaria mungkin rekan-rekan pengen Pak Zakaria ini siapa sih, kok ini jangan-jangan dibayar sama AIRJLS untuk menyampaikan ini. Mungkin disampaikan dulu gimana ceritanya kok bisa sampai dengan ke AIRJLS nih membahas buku ini. Ya, jadi saya untuk saya menemukan buku ini di toko buku dan biasanya kalau saya di toko buku itu saya langsung membaca cepat dan bisa dilihat di sini. Jadi terus terang, pokoknya setiap buku yang baru saya baca, jadi saya tahu sosok di dalamnya. Nah, yang membuat saya tertarik untuk membeli dan setelah kelihatan ya, ternyata saya kaget di hampir semua bagiannya menarik semua. Nah, kemudian waktu itu saya membaca secara berkala, cuma waktu itu saya harus pergi, ada traveling, kemudian saat saya kembali lagi, untuk membuat saya menuntaskan ini, saya foto buku ini, dan saya memberi referensi tentang buku ini, kira-kira kalau ada yang mau membaca, ini juga buku yang recommended. Ternyata Pak Basilius Ruru melihatnya, gitu. Itu awal dari saya berkomunikasi dengan Pak Ruru. Ya, jadi sebenarnya ini by coincidence atau ya by accident, tapi lebih banyak barangkali ini karena ya ada yang membuka jalan untuk pertemuan ini. Saya sedang membuka Instagram, terus saya lihat ada tulisan, ada resensi dari Bung Zakarias mengenai Sakarmu ini. Saya baca, ini kayaknya ya ada yang memberikan resensi,
bagus juga kalau saya kontak. Kenapa? Kok ada kemauan untuk membaca buku yang mungkin banyak orang menganggap itu biasa-biasa saja. Saya kontak beliau. Ya, Gimana kalau kita ketemu dan bicara? Nah, itulah titik temunya yang kemudian kita ketemu di EYR ya, CLS untuk membahas kemungkinan untuk adanya pertemuan seperti ini. Jadi kita tidak mempunyai kaitan pertama kali secara resmi, tapi ini hanya by coincidence ada postingan di Instagram yang memberikan resensi mengenai Sakarovmu. Nah, itu yang kemudian mempertemukan Pak Zakarias, saya, dan juga di acara ini yang kita sepakati pada waktu pertemuan tersebut. Begitu. wonderful. Ya. Wonderful. Jadi ini adalah kebetulan yang wonderful ya, yang menyenangkan. Senang sekali Bapak sekarang ada di sini. Mungkin kita lanjutkan. Nah, tadi Pak Ruru juga belum memberikan kesan ya sebagai penulis, Pak. Secara ringkas itu ini Emi Ruru ini adalah dikenal sebagai seorang pelukis juga. Artinya rekan-rekan orang-orang dekatnya tahu beliau itu pelukis yang berbakat, tapi justru kiprahnya dan kontribusinya selama beliau ada itu sebagai seorang ahli hukum. Tuh gimana Pak transformasinya kalau Bapak lihat sebagai tetangga sebelah? Iya, jadi pertama kali saya berkenalan dengan lukisan dia itu waktu kita sama-sama studi di Amerika. Waktu bulan Desember kalau tidak salah, saya menerima amplop agak lebar, terus saya buka, di situ ada lukisan. Lukisan dia dengan latar belakang San Francisco Bay Bridge, dan di situ ditulis I'm cold. Wow. I'm cold. I'm cold. Jadi saya melihat, wah ini kayaknya teman saya ini pintar melukis. Dan kemudian setelah ketemu, kita mendalam bicara lebih dalam. Ternyata memang dari kecil, ini sudah pintar melukis. Waktu sekolah di sekolah dasar Santa Maria di Tanjung Enim, suster seperti yang sudah ditulis di buku juga mengatakan, dia itu kalau melukis nggak perlu sekolah. Tapi kalau yang lain perlu sekolah. Sehingga dia sebenarnya sudah terlahir sebagai seorang pelukis. Nah, oleh karena itu banyak lukisan yang dia buat, termasuk lukisan mengenai saya, kembali lagi, waktu dia sedang hamil 7 bulan, 8 bulan, dan di situ dia kasih tulisan pojok. Saya simpan sampai sekarang, dan itu merupakan kenangan yang tentunya kenangan abadi buat saya, dari seorang yang menyayangi saya, dan saya sayangi juga dia. Tapi sebenarnya itu hanya dia gunakan untuk mengisi waktu. Mengisi waktu. Iya, karena dia sudah mulai dengan passion awal-awalnya itu sebagai lawyer, sebagai dosen pertama kali waktu itu. Baru pindah dari Surabaya, dari Airlangga ke Fakultas Hukum UI, dan dia waktu itu sedang hamil, sehingga dia mengisi waktunya dengan melukis. Tetapi dia sedang dalam proses untuk menuju kepada karir yang ada seperti yang dilukiskan di buku tersebut. Jadi dia pelukis, tapi pada akhirnya dia lebih banyak bergerak di bidang hukum, terutama karena kaitannya dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Karena dia berpendapat bahwa hukum itu tidak mempunyai arti kalau tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus mendapatkan satu melihat adanya manfaat dari adanya hukum itu. Karena hukum itu tujuannya adalah memberikan kepastian dan keadilan. Bagi mereka yang mencari keadilan, ada keadilan yang bisa diberikan. Bagi mereka yang mencari kepastian, ada kepastian yang dirasakan. Dan karena itu, ini selalu berpegang pada dua sisi. Hukum itu baru ada kalau dia itu berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Mbak Ya, mengenai lukisan dan hukum. Bicara singkat. Iya. Bagaimana dengan Pak Zakarias waktu melihat kenyataan ini? Apakah Pak Zakarias sempat mengenal Ibu Emi Ruru sebelumnya? Lalu dalam waktu membaca, orang ini benar-benar berbakat sebagai
artis, sebagai seniman, namun dia adalah seorang ahli hukum yang handal dan diandalkan. Pak Zakarias? Iya, jadi menyambung tadi pertanyaan Mbak Yang dan juga Pak Ruru yang berbicara tentang seni lukis melukis yang merupakan talenta yang sudah dimiliki oleh Ibu Emi, seperti yang dikatakan gurunya yang mengetahui lukisannya di waktu SD. Terus kemudian saya ingin menambahkan lagi, nanti mungkin ada sisi yang menarik di saat antara dari sekolah sampai mau mulai masuk pemilihan jurusan itu ada pergolakan juga, karena di satu sisi seorang Emi Yuhasari Ruru ini sudah merasakan passionnya itu melukis. Namun di sisi lain bagaimanapun ini juga merupakan mungkin yang dihadapi hubungan orang tua dan anak. Orang tua juga punya pertimbangan sendiri yang dimana kita harus sampai ke suatu jalan tengah, dimana akhirnya Ibu Emi meneruskan pilihannya di hukum. Dia menemukan passionnya saat bertemu dengan dosen yang memperkenalkan hukum dari sudut pandang sosiologi. Terlebih kalau di cerita itu nanti baru bisa lihat di buku itu, bahwa dimulai dari kuliah pertamanya dengan pengantarnya novel dari sastrawan Prancis. Dan dari situ saya melihat bahwa itu adalah perkembangan passion berikutnya yang nanti akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Artinya dalam ruang lingkup implementasi dalam proses sehari-hari, kegiatan melukis itu akan merupakan juga added value atau nilai tambah saat melakukan pendekatan-pendekatan atau dalam kehidupan sosialisasi dengan rekan-rekannya. Itu sih yang saya berusaha tarik hubungannya. Artinya Pak Zakaria melihat sebagai seorang artis atau seniman yang berbakat itu tentu saja mempengaruhi bagaimana cara pendekatan beliau, dari pendekatan dengan sesama rekan barangkali, human relationship, juga pendekatan dalam kacamata beliau gitu ya. Dan beliau banyak dipengaruhi oleh Prof. Tandio, tadi Bapak katakan, dari ilmu hukum tapi dengan sudut pandang sosiologi juga. Oke, baik. Tapi Pak Zakaria sempat kenal Ibu Emi nggak sebelumnya? Pernah nggak tahu? Nah itu setelah membaca buku itu kan saya kan langsung kayak kembali ke lorong waktu. Karena nanti mungkin kita akan bahas elaborasi berikutnya. Saya kan dulu bertugas latar belakang saya di telekomunikasi. Ibu Emi di buku ini ada saat menjadi staf khusus Menteri Kominfo. Jadi ada gebrakan-gebrakannya yang saya tahu persis waktu itu. Tapi saya tidak tahu kalau Ibu Emi ada di dalamnya. Itu yang akhirnya saya pikir saya bisa nyambung, tapi meskipun saya belum sempat ketemu, tapi saya bisa nyambung gitu. Bisa nyambung, tidak terhubung. Nah itu bisa dibikin tuh. Ini scene-nya Pak Zak di sini. Ya, jadi buku ini membangun gambaran ke belakang, dan siapapun yang dulu pernah merasakan suatu produk-produk yang dihasilkan itu akan related di situ gitu. Itu menyebabkan buku ini juga kuat sampai saat ini, karena kan kontribusi hasil-hasil yang ada seperti yang saya tadi katakan itu waktu dalam prosesnya mungkin kita nggak kenal siapa sosok Emi Yuhasari Ruru, tapi dengan produk yang dihasilkan kita tahu persis gitu. Kita rasakan waktu itu. Maksud saya. Setelah membaca, selain dampaknya atau perkembangan yang tadi Pak Zakaria sampaikan, rasa mengenal beliau kah setelah membaca buku ini? Komplit. Karena yang tadi saya katakan ya, sisi universalnya itu mulai dari perkembangan dari sekolah, dari mulai di Sumatera, terus kemudian pindah ke Jawa, terus kemudian ke Surabaya, ya itu banyak
cerita, ya nanti mungkin bisa dibaca di buku itu, ternyata melukis itu dapat digunakan untuk menopang keluarga dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Mungkin lebih tepatnya bisa dibaca. Ya, Ya. Itu yang saya sebenarnya melihat. itu Akhirnya, satu hal yang kalau kita bicara, kalau boleh saya sambung sebentar, Pak ya Zakaria, silakan, Mbak Pak, Ian. silakan. Ya, dia itu memang pernah menjadikan lukisan itu sebagai sumber kehidupan, bahkan menunjang keluarga. Dan dari sisi itu sebenarnya kalau dia mau, dia bisa menjadi pelukis profesional. Tapi dia sekali lagi sedang dalam proses untuk belajar passion yang lain, yaitu passion yang dia dapatkan waktu kuliah, ya mengenai ilmu hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Sehingga dari dua buah kegiatan melukis dan belajar hukum secara berangsur-angsur seakan-akan melukis itu hanya menjadi pelengkap. Dia kemudian mulai menjadi lebih membesarkan diri di bidang hukum, karena di situ dia langsung merasakan manfaat hukum itu kembali lagi kepada masyarakat, sebagaimana yang dia pelajari dari Profesor Sutandio, guru dosen dia bidang sosiologi hukum waktu kuliah di Airlangga, Fakultas Hukum. Jadi kemudian dengan sendirinya karena hukum itu yang menjadi passion yang lebih utama, seakan-akan melukis itu menjadi secondary. Tetapi tidak demikian. Contohnya dia melukis mengenai dirinya sendiri yang saya gunakan itu sebagai profile picture di handphone saya. Dia melukis juga beberapa teman. Dia melukis 3 kuek-kuek itu dan lain-lain. Yang saya kira itu merupakan satu cerminan juga bahwa dia itu masih menjadi pelukis. Tetapi melukis itu hanya menjadi kegiatan yang tidak secondary, tetapi sebagai bagian yang untuk mengisi waktu, di mana kalau ada waktu-waktu yang agak dull, dia mulai membuat sketch untuk melukis. Apakah dirinya sendiri, orang lain, atau suatu bentuk tertentu. Ya. Itu sebagai tambahan saja untuk Bung Sakarias. Ya, terima kasih. Katakan momen melukis itu adalah momen dia bersama dirinya sendiri gitu ya, berdialog dengan diri melalui karya, melalui lukisan. Pak, tadi Pak Ruru sempat menyinggung tentang sosiologi hukum. Ibu merupakan salah satu murid dari Prof. Tandio. Pak Ruru dengan pengalaman yang begitu panjang di pemerintahan begitu ya, apa yang Pak Ruru bisa sampaikan dari pandangan Bapak tentang warna yang diberikan oleh Bu Emy gitu di ranah hukum Indonesia? Barangkali Bapak bisa menyampaikan sesuatu. Iya, begini, hukum itu sebagaimana bentuk fisiknya dan substansinya itu lebih banyak bersifat normatif. Jadi the do's and the don'ts, yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kaitkan lebih lanjut, sebenarnya hukum itu ada karena apa? Itu kan ada masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, itu tidak ada hukum. Sekalipun masyarakat itu masih primitif, tetapi di sana mereka itu mempunyai aturan antara mereka sendiri. Ada yang tertulis mungkin, ada yang tidak tertulis. Oleh karena itu kita mengenal yang namanya hukum adat. Hukum adat itu banyak tidak tertulis, tapi itu dipatuhi oleh masyarakat karena itu adalah bagian dari suatu perikatan yang ada antar sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu ada satu pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Apakah itu tertulis atau tidak tertulis? Karena kalau kita bicara mengenai adat, itu sebagai contoh, itu adalah bagian dari hukum dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka saya kira sosiologi hukum itu penerapannya adalah bahwa hukum itu penting. Tapi kalau hukum itu tidak berdampak pada masyarakat, tidak membawa keadilan pada masyarakat, tidak membawa kepastian hukum pada masyarakat atau pihak yang mau mencarinya, maka itu hukum itu menjadi tidak efektif. Dia baru berdampak kalau dirasakan ada oleh masyarakat. Kalau dirasakan pencari keadilan, ada keadilan yang mereka peroleh. Kalau ada
hal-hal yang dirasakan ketidakpastian, ada yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi, Baik. oleh karena itu, ini selalu menekankan pada pentingnya hukum itu harus mempunyai daya guna, daya dampak, dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Itu barangkali yang sudah dijelaskan. Ya. Bukan hanya secara normatif yang searah gitu Pak ya, tapi berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Betul. Betul. Kembali ke Pak Zakarias, Pak. Kalau Bapak memperhatikan dalam bacaan itu kan Ibu Emi sempat menjadi motornya yang namanya Pusat Pengkajian Hukum sampai dengan staf khusus menteri. Dari yang Bapak baca, mungkin Bapak bisa bantu sarikan pesan apa yang kira-kira Bapak rasa penting untuk bisa dicari tahu gitu, dibaca oleh generasi muda sekarang yang masih relevan, yang sangat relevan menurut Pak Zakaria. Tentang apa itu, apa kiprahnya atau bagaimana? Tentang kiprahnya tentu saja. Oke. Ya. Jadi kembali kalau kita tarik dari yang menarik ini Ibu Emi itu antara kecerdasan secara kognitif dan kecerdasan secara untuk sisi seninya itu sama-sama kuat, sehingga saling itu sangat membantu saat dalam berkomunikasi, ya. Jadi sehingga ada satu penggambaran di buku ini, Ibu Emi suka nonton, saya baca suka nonton film Kung Fu Panda, dan akhirnya saya mencari tahu tokoh-tokohnya, karena di situ ada Kung Fu Panda yang sebetulnya gemuk, tapi kira-kira nggak mungkin lah jadi jagoan untuk di dalam Kung Fu gitu kan. Tapi sang Sifu itu sangat yakin dia bisa untuk dalam proses pembelajaran untuk melatih Kung Fu Panda sampai ke tingkat itu. Nah, kalau mau saya tarik lagi, di pas saat mulai kuliah, Ibu Emi ini bicara tentang pembelajaran. Pembelajaran itu bicara tentang belajar dan mengajar. Jadi belajar waktu kuliah dengan Profesor Sutantio tentang sosiologi hukum, kemudian cara itu juga memengaruhi dalam cara dalam berkarya saat di lembaga-lembaga berikutnya, baik PPH, itu tentang mengedepankan sosiologi ya, seperti yang dikemukakan Pak Ruru tadi. Namun yang saya mau memberi gambaran bahwa di dalam proses pengembangan dirinya, seorang Emi Yuasari Ruru, itu juga dia memposisikan dirinya sebagai Sifu. Dalam hal ini mentorship. Sifu. Mentorship, jadi yang muda-muda itu yang Kung Fu Pandanya. Dan saya sempat membaca itu, saya ingat, ini malah ada lukisannya ya. Tuh. Ada ya. Itu lukisannya itu. Iya. Jadi anak buah. Ya. Terus kemudian saya, ya, dalam penggambarannya lagi, seorang pembelajar yang belajar dan mengajar itu tidak lupa terhadap sosok yang mengajarnya lagi, yaitu Sifu itu tidak lupa dengan Okwei-nya itu, seorang yang digambarkan turtle yang sudah legend, yaitu Prof. Sutantio itu. Jadi cara penggambaran itu sungguh dahsyat. Saya kaget. Iya, iya. Itu kan kalau tidak mempunyai sisi seni, pemahaman, kemampuan yang terus dikembangkan terus, itu tidak bisa menggambarkan sesuatu yang sebetulnya secara hal yang berbeda, secara keilmuan dan hal secara filosofi. Nah, dari situ saya tarik lagi secara umumnya, bahkan saya coba melompat sedikit di saat menjadi komisaris utama suatu perusahaan holding BUMN, itu direktur utamanya menuliskan bahwa sosok Ibu Emi ini tidak saja memberi bantuan secara teknis
ke direksi dalam tugas tanggung jawabnya sebagai komisaris utama, namun secara wisdom. Jadi Secara wisdom atau kebijakan ini atau sikap bijaknya ini kan didapat dari suatu proses yang dikombinasikan seperti yang tadi, seperti contoh Sifu, Kung Fu Panda dan Oogway tadi. Itu yang saya kira-kira gambaran secara umumnya ya. Iya. Nilai-nilai dan sikap pengajar dan pembelajar. Sebagai Shifu pun, sebagai pengajar pun, beliau sebagai pembelajar yang juga menghormati Oogway-nya gitu ya, tapi juga regenerasi kepada murid-muridnya yang kemudian yang generasi kemudian sebagai dia punya gambaran bahwa ini adalah para calon Dragon Warrior. Ya. Sipo. Ya. Termasuk saat mengajar itu di PPH itu kan ke lintas departemen yang lain itu kan proses mengajarnya kan. Jadi Kung Fu Pandanya bisa banyak. Kung Fu Panda. Karena ya lintas bidang. Menarik sekali cara Pak Zakaria memandang. Mungkin Pak Ruru mau menambahkan dalam hal ini? Iya. Dan memang kalau dilihat dari apa yang dilakukan ini waktu PPH, itu satu hal yang saya kira legasi luar biasa yang ditinggalkan oleh. Memang kalau boleh saya ceritakan, PPH itu didirikan oleh beberapa tokoh, Pak Marzuki Usman, Pak Marif Muhammad, Pak Yusuf Indra Dewa, Ibu Kartini Mulyadi. Saya juga ikut di situ dan Pak Bambang Kesowo. Pertimbangannya adalah bahwa pada waktu tahun awal-awal kita sedang dalam dekade 90-an, kita sedang dalam proses pertumbuhan ekonomi yang boleh dikatakan fenomenal. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi tanpa diberikan landasan hukum yang pas, maka itu bisa menimbulkan satu kerapuhan tersendiri. Karena apapun yang berkaitan dengan bidang ekonomi harus disertai dengan landasan hukum yang kuat. Kalau tidak disertai dengan landasan hukum yang kuat, maka ya kelihatannya ada growth, ada pertumbuhan, tetapi itu sangat rapuh karena tidak ada suatu hal yang berkaitan dengan tadi itu keadilan dan kepastian hukum antara lain. Jadi PPH disepakati untuk dibentuk, dan sebagai manajer program ditunjuk Emi. Nah tadi Bung Zakaria sudah sebutkan mengenai lintas departemen. PPH termasuk salah satu yang membuat akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan aturan tentang mediasi. Dan pada waktu hukum kepailitan, hukum mengenai persaingan usaha, hukum bank, perbankan, pasar modal dan lain-lain, yang melakukan suatu pencerahan atau sosialisasi mengenai hukum ini kepada para hakim adalah PPH yang dikoordinir oleh EMI. Dan lain-lain hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga boleh dikatakan apa yang dilakukan EMI itu seperti yang dilukiskan oleh Bung Zakaria tadi, melakukan sesuatu yang bukan saja di dalam PPH tapi di luar, dan terutama bertujuan untuk memberikan satu kejelasan yang lebih pas dalam bidang hukum kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga yang berkaitan, Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan lain-lain yang memang membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira memang kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh EMI sepanjang berkaitan dengan PPH, maka proceeding tadi antara lain salah satu bukti bahwa PPH itu merupakan kontributor untuk beberapa perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti di bidang perbankan, pasar modal, asuransi. Tidak lupa juga mengenai ADR, Alternative Dispute Resolution, dan hal-hal yang lebih lanjut lagi mengenai barangkali ya cybercrime dan sejenisnya, walaupun itu masih dalam tahap awal. Itu barangkali Pak Hyang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PPH. Baik, ya
terima kasih Pak Ruru. Sebenarnya saya masih punya beberapa topik lagi yang ingin diulas, tapi coba kita lihat dulu dari forum, apakah ada yang mau bertanya. Tadi ada beberapa yang ingin bergabung sebenarnya, tapi saya kesulitan untuk meng-approve. Ada Mbak Karini dan Ibu M. Prihan, Maria Prihandrianti. Mungkin bisa disampaikan secara tertulis karena saya kesulitan untuk mengaccept request-nya. Ada yang mau bertanya, silakan langsung saja ya. Pak Zakaria dan Pak Ruru, kita masih belum membahas dalam hal bagaimana peran Ibu Emi saat beliau menjabat staf khusus menteri, gitu. Bagaimana beliau memperkuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan di kementerian dari sisi legal. Mungkin saya akan minta itu sebagai kata penutup dari Pak Ruru nanti. Lalu dari Pak Zakaria saya akan membebaskan karena Bapak adalah pembaca yang benar-benar bijak dan kita bersyukur ketemu Pak Zakaria. Waktunya sudah akan memisahkan kita. Barangkali Pak Zakaria dulu untuk memberikan semacam konklusi gitu atau kesan pesan terakhir untuk para calon pembaca buku Sakarmu. Silakan Pak Zakaria, nanti Pak Ruru bisa menyambung. Ya, terima kasih. Untuk dalam ini untuk pembaca, jadi saya seperti yang saya tadi gambarkan itu, saya kalau boleh gambarkan ini membaca buku ini itu seperti saya traveling, jadi seorang traveler yang pergi ke suatu tempat, terus ke tempatnya itu wah, terus ada beberapa spot di sana, terus kemudian apa yang saya lakukan adalah saya bercerita ke sahabat tentang tempatnya mana yang wah dan gimana. Itu adalah sama seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, apa yang nanti traveler lain yang akan ke tempat itu bisa jadi akan mendapatkan manfaat atau value edit lainnya. Tiap orang itu bisa merasakan secara, maksud saya relatif dengan keunikannya masing-masing. Sehingga saya mendorong bahwa apa yang tadi saya baca, saya percaya bahwa di dalam buku ini semacam menghadirkan ruang imajinasi yang akhirnya masing-masing pribadi itu akhirnya bisa merelate dengan berdasarkan latar belakangnya. Makanya tadi saya sempat singgung secara horizontal itu perjalanan hidup dari masih kecil sampai dewasa dan seterusnya, itu secara pesan yang disampaikan tuh universal, sehingga kembali ke ruang imajinasi ataupun manfaat dan kesan itu, saya yakin tiap pembaca akan mendapatkan kesan ataupun inspirasi ataupun pencerahan yang bervariasi menurut atau unik gitu. Jadi saya sangat mendorong bahwa apa yang saya sampaikan itu tadi masih banyak lagi yang ada di dalam sini, sehingga tinggal silakan explore sendiri. Yang tadi saya cuma hanya menunjukkan, saya berusaha mapping menurut kacamata saya. Nanti kalau mungkin nanti akan bisa diundang juga pembaca lain dengan latar belakang hukum misalkan, pasti cara pandangnya mungkin bisa lebih variasi lagi. Yeah. Karena saya bersyukur, kenapa saya tuliskan beberapa kesan saya ataupun resensi review saya, karena saya berharap bahwa buku ini juga menarik minat orang lain untuk membaca, karena saya sudah melihat bagaimana bermanfaat dan menariknya, dan juga memberi pencerahan ke saya. Terus yang kedua, sebelum untuk penutupnya, khusus untuk penulis, terima kasih untuk Pak Bazilius Ruru yang menginisiasi dan teman-teman lainnya untuk menyajikan satu karya yang menambah khasanah literatur tanah air. Karena yang saya katakan ini bukan gini, maksud saya, biasanya karya literatur itu kadang-kadang agak kaku, tapi ini lebih kontemporer, lebih
storytellingnya ada, ya, storytellingnya ada, lebih ngepop ke gaya hidup juga ada, tapi di dalamnya itu masuk ngeblend secara literaturnya itu juga masuk. Jadi ini cukup spesial, makanya saya mengucapkan terima kasih. Dan satu hal lagi, khusus untuk Pak Ruru yang cukup sukses untuk menyajikan kisah dari pasangan hidupnya, Emi Yuhasari Ruru dengan kiprah dan pengalamannya. Kemudian saya menunggu untuk Pak Ruru sendiri untuk menuliskan kiprah pengalamannya selama karirnya untuk bisa dinikmati dalam bentuk berupa buku seperti ini. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Ruru, terima kasih Pak. Jadi Pak Zakaria itu yakin bahwa pembaca lain barangkali akan mendapatkan insight atau pencerahan dengan spektrum yang berbeda. Bisa jadi demikian ya Pak ya? Dan unik ya. Oke, baik. Saya ingin mendengar dari Pak Ruru sebagai penutup dari Pak Ruru yang paling menarik dan apa yang Bapak ingin sampaikan sebenarnya dari buku ini. Iya, sebenarnya apa yang bisa saya berikan sebagai bagian dari my love to her. Saya merasa bahwa semasa hidup saya tidak bisa memberikan sesuatu yang begitu rupa untuk dijadikan oleh Emi sebagai satu tanda kenang atau lain-lain. Jadi pada suatu saat sedang saya di kantor di Grand Wijaya, saya melihat ada tumpukan foto, buku dan manuskrip yang banyak bertebaran. Dan saya tahu bahwa banyak ide, pemikiran dan idealisme dari Emi yang barangkali kalau dituangkan dalam satu buku itu akan menjadi satu kesana, di mana dari buku itu bisa dipelajari mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan yang relevan dengan perkembangan ke depan berdasarkan karya, pemikiran dan idealisme dia. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman seperti yang sudah ketahui, kita sama-sama berkumpul untuk menyusun buku ini. Jadi yang saya maksudkan adalah supaya buku ini memberikan gambaran mengenai Emi, mengenai sayangnya saya kepada dia yang begitu rupa, tapi bukan hanya sekedar pengalaman pribadi, tapi juga mengenai professional journey dari Emi, mulai dari dia kecil sampai dia beranjak pada posisi yang terakhir. Termasuk gambaran pada waktu dia mengalami sedang dalam perawatan di Singapura. Jadi itulah secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Emi. Tapi memang yang terbanyak di situ adalah perjalanan dia dalam bidang hukum dan sosiologi, di mana dua hal itu pada akhirnya yang merupakan bagian utama dari kehidupan Emi yang berdampak pada banyak pihak, seperti yang sudah diuraikan juga tadi oleh Bung Zakaria. Jadi kalau mau cerita mengenai Emi dari saya mungkin panjang, tapi karena dan barangkali agak bias juga karena ini subjektif menyangkut dia. Oleh karena itu dalam penulisan buku ini saya tidak memberikan pendapat kecuali untuk hal-hal tertentu. Sebagian besar adalah penuturan dari teman-teman dia. Ada sekitar 60 narasumber yang kita hubungi. Jadi bukan pendapat pribadi saya, tapi ini adalah penuturan. Sehingga saya merasa bahwa itu objektif karena mereka memberikan gambaran mengenai apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan pada waktu berinteraksi dengan Emi. Ya saya memberikan juga, tapi dalam beberapa hal itu hanya hal-hal yang sifatnya pribadi karena bagaimanapun itu tidak bisa lepas dari hubungan saya dan Emi sebagai suami istri. Tetapi selebihnya adalah pemikiran dia, idealisme dia, ideas dia yang tertuang di dalam buku ini dan karya-karya yang dia lakukan. Sehingga saya pikir kalau bisa diketahui dan dibaca oleh masyarakat, barangkali ada dampaknya bagi masyarakat untuk meneruskan pemikiran dia, idealisme dia menjadi hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Mengingat masyarakat kita itu, negara kita tentunya selalu akan berusaha melakukan yang terbaik supaya kita tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Itu barangkali secara umum dan singkat juga apa-apa yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak.
sebagai penutup juga. Pak Ruru, sebelum saya tutup, boleh spill beberapa nama para sahabat Ibu Emi yang menuturkan kisahnya di buku ini. Siapa saja kalau Bapak masih ingat, sebagian dari 60 para penutur itu. Barangkali menjadi menarik untuk para pembaca. Yang saya ingat beberapa teman Emi, ya, mulai dari teman dia waktu masih di Fakultas Hukum Airlangga. Saya kira yang utama adalah Prof. Sutandio. Ya, walaupun tidak memberikan secara langsung, tetapi dari interaksi dan buku-buku yang ditulis oleh beliau, itu salah satu sumber inspirasi ini. Tetapi yang langsung memberikan pendapat, memberikan masukan, itu ada beberapa, seperti Prof. Hikmanto Yono, lalu Pak Felix Subagio, Profesor Felix Subagio, yang juga teman sekolega di Fakultas Hukum UI. Lalu ada, ingat saya, kalau sudah di pemerintahan, ada Pak Sofyan Jalil, ada Pak Budi Gunadi waktu masih di Inalum, kemudian waktu masih di PPH, ada Pak Bambang Kesowo yang memberikan masukan, memberikan pendapat. Kalau masih di lingkungan PPH sendiri, ada Hyang, ada teman-teman, para Dragon Warrior yang sekarang disebut oleh Bung Fatarias. Ya, jadi antara lain saja yang sudah memberikan masukan, ada 60 lebih, ada kurang lebih 60. Tapi nama-nama yang saya sebutkan tadi memberikan masukan pendapat yang menurut apa yang saya rasakan itu adalah yang mereka dengar, lihat langsung dan rasakan sendiri waktu berinteraksi dengan ini. Sehingga boleh dikatakan kalau kita mengambil perbandingan dengan saksi di pengadilan, mereka itu adalah saksi yang merupakan saksi mata, eyewitness, yang memberikan kesaksian mengenai Emi, yang lihat langsung, berinteraksi langsung, sehingga itu adalah mungkin ada sedikit bias, tapi saya kira lebih banyak di situ pendapat yang bersifat objektif, masukan yang bersifat objektif dari para sahabat ini tentang Emi. Baik, terima kasih Pak Ruru dan Pak Zakaria untuk waktunya. Sebelum saya akhiri, saya mau kutip sedikit, meminjam istilahnya Pak Zakaria tentang kesan dan pesan dalam membaca buku ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal artinya adalah bagaimana perjalanan seorang individu, tokoh ini, metamorfosanya dari beliau kecil sampai dengan beliau mukso. Kalau istilahnya beliau itu sampai dengan mukso. Dan secara vertikal di bidang hukum bagaimana pemikiran-pemikirannya dari para sahabat, dituturkan oleh para sahabat dari tadi sudut pandang bagaimana tentang sebelum OJK ada, kemudian bagaimana nilai-nilai dalam good corporate governance, turunan daripada etik, mediasi, dan lain sebagainya. Dan menariknya, semua itu dikemas secara pop dan ditulis dengan mengalir dan unik, sehingga rasanya ringan untuk dibaca, bahkan ada analogi-analogi Kung Fu Panda, ya. Analogi-analogi Kung Fu Panda di situ merefleksikan bagaimana nilai-nilai pembelajar dan pengajar. Bahwa sebagai pengajar pun juga pembelajar. Jadi semua orang murid, semua orang guru. Beliau ini murid, beliau ini juga guru. Begitu. Dari Pak Ruru, pendekatan sosiologi hukum yang mewarnai sentuhan dari Ibu Emi Yuhasari Ruru itu, beliau sangat yakin dan memegang teguh bahwa hukum itu baru bermakna jika dampaknya dirasakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia. Hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa ada kepastian dan keadilan hukum. Demikian, dan buku ini dipersembahkan demi cintaku padamu. Demi cintaku padamu, tidak dilupakan. Demi cinta kita padanya. Demi cinta kita padanya. Pak, itu orang pada ibu-ibu, gadis-gadis ini pada kelepek-kelepek nih, cewek-cewek ya. Berharap suatu hari ada yang bikinin buku atas cinta. Saya akhiri di situ, atas nama cinta.
rekan-rekan semua jika tertarik untuk membaca buku ini, kita punya beberapa stok di kantor Wijaya. Jadi klik aja di website kita www.eyercls.com, lalu bisa baca di tempat atau nanti bisa tanya-tanya ya ke admin. Demikian saja ya. Kayaknya mesti bersambung karena banyak bagian yang belum dibahas. Terserah Bung Sakarias, masih ada waktu nggak barangkali kalau mau dilanjutkan? Ya, tapi saya pikir mungkin nanti lebih kesempatan waktu yang lain karena saya sangat yakin yang lain dengan latar belakang yang lain tuh pasti mau memberi warna yang berbeda. Yeah. Itu yang mungkin prioritas. Itu saya sangat yakin. Jadi tinggal mari membaca dengan latar belakangnya masing-masing, terus nanti kita sharing sama-sama. Saya yang sudah duluan, tinggal yang lain dengan latar belakang dan perspektif yang uniknya itu yang nanti ditunggu. Ya, saya selalu siap. Baik, sebelum lebih panjang lagi karena kita udah 15 menit kali 4, sahabat Melek Hukum. Selamat sore, sampai ketemu pekan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Sakarias. Terima kasih Mbak Yang. Terima kasih Pak Ruru. Thank you everybody. Terima kasih. Terima kasih.